D. Peranan komunitas dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada definisi pasti terkait komunitas. Istilah komunitas dapat digunakan untuk menyebutkan sistem sosial yang saling terkait, kesamaan wilayah geografis, maupun hubungan personal. Komunitas memiliki lingkup yang luas mulai dari komunitas hobi seperti bersepeda, komunitas yang saling bertukar kartu pos atau dikenal luas sebagai komunitas post-crossing, komunitas petani, komunitas fotografi, hingga komunitas yang bergerak dalam bidang sosial seperti komunitas kakak asuh yang peduli terhadap isu pendidikan anak. Komunitas merupakan kesatuan sosial terorganisasi dalam suatu kelompok yang memiliki kepentingan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Konsep komunitas dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, IPA, berbeda dengan konsep komunitas yang sedang kita pelajari. Komunitas di sini dapat pula diartikan sebagai sebagian kecil masyarakat. Komunitas secara umum dapat diartikan sebagai hubungan sosial antar manusia dalam kelompok guna mendukung tercapainya tujuan dan keinginan komunitas tersebut secara bersama-sama. Adanya komunitas-komunitas dalam masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bentuk pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi dua, yakni pemberdayaan masyarakat dalam komunitas dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas dapat berupa memberikan pelatihan keterampilan membuat makanan pendamping, MPASI, berupa puding labu siam untuk batita kepada komunitas ibu-ibu posyandu. Pelatihan tersebut dalam rangka meningkatkan kreativitas dalam memanfaatkan bahan makanan yang penuh gizi. Kegiatan pemenuhan gizi seimbang penting dilakukan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan memberikan wawasan mengenai kewirausahaan dari halaman rumah. Tujuannya meningkatkan potensi ekonomi dari pekarangan rumah. Kegiatan wirausaha dapat berupa budidaya tanaman hias seperti anggrek. Hal tersebut mudah dilakukan karena tidak menyita banyak waktu sekaligus memberikan efek rekreasi bagi pembudidaya saat melihat mekarnya bunga. Budidaya tanaman hias dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai penghias halaman rumah, tetapi juga sebagai cadangan pendapatan tambahan kala menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian seperti selama masa pandemi COVID-19. Bentuk pemberdayaan masyarakat desa lainnya dapat berupa lembaga swadaya masyarakat, LSM, dana sehat, pos pelayanan terpadu, posyandu, pondok bersalin desa, Polindes, pos obat desa, POD, dan Karang Taruna Husada. Komunitas sering berperan dalam melakukan perubahan atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu atau fenomena. Komunitas juga dapat berperan penting dalam kegiatan pembangunan. Tidak hanya pembangunan secara umum, tetapi juga komunitas cenderung memiliki pengaruh dalam pembangunan berkelanjutan. Manusia dalam memanfaatkan alam harus memiliki kesadaran dan kewajiban untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Berikut merupakan peran komunitas dalam pembangunan berkelanjutan. 1. Memberikan pengaruh agar individu memiliki pemikiran, mindset, ramah lingkungan dengan menyadari adanya hubungan timbal balik dengan alam. 2. Berlaku aktif melalui berbagai dimensi pembangunan yang tercermin pada tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Berperan aktif dalam menjaga alam dan melakukan kegiatan sosial dan ekonomi secara bertanggung jawab. Komunitas dalam pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan membangun manusia dan masyarakat berkualitas yang sehat, cerdas, dan bermental baik yang mencerminkan sifat gotong royong bangsa Indonesia. Contohnya komunitas peduli sampah yang membuat bank sampah sebagai wujud nyata agar masyarakat memiliki kebiasaan memilah sampah untuk didaur ulang. Peran komunitas dalam pembangunan berkelanjutan juga memiliki tantangan tersendiri seperti kesadaran dan konsistensi setiap orang yang berbeda terhadap kelestarian lingkungan. Perilaku manusia merupakan kunci bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat di lingkungan organisasi pemerintah, perusahaan, dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Pembangunan manusia berkualitas tetap harus dilakukan meskipun memiliki tantangan yang tidak mudah untuk mewujudkan rasa tanggung jawab terhadap bumi sebagai tempat tinggal.